Harus on cam atau off cam? Semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Pancasila. Hari ini, pada kesempatan ini akan menjelaskan dan memaparkan serta memberikan informasi kepada kita semua mengenai topik dan tema dari pembicaraan kami kali ini, yakni Pancasila sebagai sistem etika. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan kali ini kita bisa langsung saja untuk memulai pemaparan dari berbagai pemateri yang telah hadir di sini, yakni yang beranggotakan Hilmi, Fiska, sama Eva, Abi, Jihan, dan Rizky. Yang mana materi yang pertama, judul yang pertama adalah pengertian nilai yang akan disampaikan oleh, silahkan yang dijelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan, yaitu mengenai pengertian nilai. Next. Nah, berikut ini ada beberapa pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jack Feinsel, nilai adalah standar tingkah laku pada kelompok tertentu. Yang selanjutnya, menurut Milton Rockea, nilai adalah sesuatu kepercayaan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai hal yang patut dilakukan atau yang berharga atau yang tidak berharga. Dan selanjutnya, menurut Max Schiller, menurut tinggi rendahnya nilai itu dibagi menjadi 4, yaitu ada nilai kenikmatan, nilai yang mengenakan atau yang tidak mengenakan berkaitan dengan indera manusia yang menyebabkan manusia senang atau menderita. Dan yang kedua ada nilai kehidupan, yang tentunya nilai yang paling penting bagi kehidupan. Dan yang ketiga ada nilai kejiwaan, yaitu nilai yang tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Dan yang keempat ada nilai kerohanian, yaitu moralitas nilai yang suci atau tidak suci. Dan selanjutnya ada nilai menurut Walter G. Everett. Yang pertama yaitu nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Dan yang kedua ada nilai kejasmanian. Nah, nilai kejasmanian ini mengacu pada kesehatan, efisiensi, dan juga keindahan badan. Dan yang ketiga ada nilai hiburan. Nilai hiburan ini yaitu nilai-nilai permainan dan waktu yang senggang yang dapat menyumbang pada pengayaan kehidupan. Dan yang keempat ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berasal dari berbagai bentuk perserikatan manusia. Dan yang kelima ada nilai watak. Nilai watak yaitu nilai keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Dan yang keenam ada nilai estetis. Nah, yaitu nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Dan yang ketujuh ada nilai intelektual. Nah, nilai intelektual ini yaitu nilai-nilai pengetahuan. Dan yang kedelapan ada nilai keagamaan. Nah, nilai keagamaan ini nilai-nilai yang ada dalam agama. Dan selanjutnya menurut Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia, contohnya seperti rumah. Dan yang kedua ada nilai vital. Nilai vital itu yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya itu seperti pakaian. Dan yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dan yang selanjutnya menurut Ernst Recher beliau menyebutkan bahwa pembagian nilai berdasarkan pembawaan nilai, hakikat keuntungan yang diperoleh, dan hubungan antara pendukung nilai atau keuntungan yang diperoleh. Oke, next. Nah, sedangkan pada Lasey,
Pada Lasey, ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum. Yang pertama, sesuatu yang fundamental. Fundamental ini yaitu sesuatu yang paling mendasar dan yang paling penting. Yang kedua, ada suatu kualitas atau tindakan yang berharga. Dan yang ketiga, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik. Dan yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Dan yang kelima, ada sesuatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku. Dan yang terakhir dan yang keenam, suatu objek nilai. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iska untuk menjelaskan pengertian nilai. Selanjutnya, judul yang kedua yakni hubungan nilai, norma, dan moral akan dijelaskan oleh Hilmi. Silakan untuk tempat saya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan nilai, norma, dan moral. Untuk pengertiannya sendiri, nilai menurut Steinman, nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan dan tujuan hidup. Nilai juga merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai, menjiwai dalam tindakan seseorang, dan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat untuk bisa dijadikan landasan. Dan nilai juga lebih berguna jika dikonkretkan. Nah, wujud dari nilai yang lebih konkret itu adanya sebuah norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral karena kepribadian seseorang ditentukan oleh moral yang dimilikinya. Untuk pengertian norma sendiri, yaitu kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, maupun sanksi. Karena norma adalah perintah, maka dari itu sesuatu yang harus dilakukan. Untuk norma tersebut terdapat 4 bagian. Yang pertama, susila, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong untuk menjadi kebaikan akhlak pribadinya. Dan untuk contohnya itu seperti bersikap jujur, saling menghormati, dan saling tolong-menolong. Norma susila memiliki sanksi atau ancaman bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan itu sendiri yang akibatnya adalah penyesalan. Untuk yang kedua itu norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat, dan norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Untuk contoh dari norma kesopanan yaitu yang pertama itu generasi yang lebih muda harus bisa menghormati yang lebih tua usianya. Yang kedua memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, untuk bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya. Dan celaan itu dapat berwujud dengan kata-kata ataupun pandangan. Untuk yang ketiga adalah norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan ataupun perintah-perintah. Dan untuk contohnya itu seperti tidak boleh membunuh sesama manusia dan menghormati kedua orang tua. Dan untuk yang keempat itu adalah norma hukum, yaitu semua ketentuan yang dibuat oleh pejabat atau yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Dan untuk contohnya itu seperti menaati peraturan di lalu lintas. Dan untuk norma hukum harus dijunjung tinggi supaya terciptanya lingkungan yang aman. Dan untuk
pengertian moral secara etimologis, kata moral berasal dari kata Latin mos yang berarti tata cara, adat istiadat, ataupun kebiasaan. Dalam arti atau kebiasaan. Dan yang untuk menurut pengertian atau istilahnya itu dinyatakan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum untuk yang pembagiannya itu seperti sense of belong atau memiliki atau merasa memiliki, yang kedua itu sense of laws, hukum, dan yang ketiga itu sense responsibility atau tanggung jawab. Berikut ini adalah definisi moral dan moralitas menurut para ahli. Yang pertama itu Franz Magnus Suseno, yaitu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Yang kedua itu Bertens yang berarti moralitas sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruknya. Yang ketiga itu tentang dari Puspo Projo yang mengartikan bahwa moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan manusia, benar atau salah dan baik atau buruknya. Yang keempat itu dari Chaplin mengartikan bahwa moral terdapat dalam 3 hal. Yang pertama itu akhlak, moral, dan yang kedua itu ciri-ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang dapat berperilaku pantas dan baik. Yang kelima itu dari Rahel yaitu moralitas sebagai sebuah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal. Yang keenam itu mungkin yang dari buku itu dari Vanes ya, bukan dari Franz Magnus, yang mengartikan bahwa moralitas dan etika biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara bertindak, sedangkan etika merupakan studi tentang standar perilaku khususnya untuk aturan tentang kebenaran dan kesalahan. Next. Nah, dari gambar yang tersebut itu menjelaskan bahwa bahwa nilai atau value yang dalam istilah filsafat dan nilai dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Semua nilai harus dijabarkan ke dalam norma, dan melalui norma judgment terwujud menjadi actus humanus, dan actus humanus merupakan tindakan manusia yang mengandung konsekuensi moral. Mungkin cukup dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Helmi atas materinya. Selanjutnya yakni etika politik Pancasila yang akan dijelaskan oleh Salma. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang etika politik Pancasila. Next. Pengertian etika. Dari bahasa Yunani, menurut Panes 2010, etika adalah etnos, artinya tempat tinggal yang biasa, atau rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, taeth artinya adalah adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan tentang hak dan kewajiban moral. Next slide. Selanjutnya, menjelaskan tentang aliran-aliran etika. Aliran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adanya etika keutamaan atau etika kebajikan. Etika ini adalah yang mempelajari keutamaan atau virtu. Maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Aliran keutamaan ini berkenaan dengan sikap atau akhlak seseorang. Contoh sikap keutamaan ini adalah kebijaksanaan, adil, jujur,
suka bekerja keras, dan disiplin. Selanjutnya yang kedua ada etika teologis. Etika ini adalah menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Contohnya sebagai setiap agama mempunyai Tuhan dan kepercayaan yang berbeda-beda, dan setiap aturan yang ada di setiap negara itu berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga, ada etika deontologis. Etika ini berkaitan dengan kewajiban sebagai hal benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika ini adalah suatu kewajiban atau kepastian bagi seseorang. Contohnya, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh mencelakai orang lain. Next slide. Selanjutnya, pengertian etik. Etik adalah sebagai kumpulan asas-asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etik juga dikatakan sebagai nilai mengenai benar dan salahnya yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari pandangan tersebut, etik dipahami sebagai ilmu yang menyelidiki perbuatan yang dipandang baik dan dipandang buruk, dan memperhatikan perbuatan seseorang yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Next slide. Selanjutnya, pengertian tentang politik. Menurut Aristoteles, pengertian politik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada politik membahas tentang negara yang dalam konteks yang dikenal dengan polis. Pembahasan ini khususnya berkonsentrasi pada bentuk ideal suatu negara. Yang kedua, politik akan bersinggungan dengan kekuasaan. Untuk mewujudkan sebuah negara terbaik, dengan kekuasaan tersebut dimiliki pihak-pihak yang akan mengelola negaranya. Yang ketiga, politik juga membahas tentang keberadaan warga negara sebagai entitas penting dalam kehidupan bernegara. Masuk dari entitas tersebut adalah memiliki keseragaman nilai dan tujuan sehingga penciptaan tujuan tersebut akan mudah untuk dilakukan. Lebih jelasnya lagi, penjelasan menurut Handoyo, Susanti, dan Munandar tahun 2016, politik adalah suatu peristiwa, kegiatan, dan proses yang melibatkan pemerintahan dan masyarakat dalam suatu negara dalam membuat kebijakan keputusan atau mendistribusikan nilai berupa barang dan jasa untuk mewujudkan dan kelangsungan hidup negara. Lalu selanjutnya Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dari pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lain yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salma. Selanjutnya yakni judul etika politik yang akan dijelaskan oleh 2 orang pemateri, yakni Rudi dan satu lagi yang ditugaskan. Silahkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja saya akan membahas mengenai etika politik. Next. Pembagian etika, yaitu ada etika umum dan ada etika khusus. Next. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Next.
dimensi politis. Dimensi politis itu ada 3, yaitu yang pertama ada manusia sebagai makhluk sosial, lalu ada manusia dengan dimensi kesosialannya. Lalu yang ketiga ada dimensi politis kehidupan manusia. Next. Lalu ada etika Pancasila. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Next. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh saya untuk presentasi etika Pancasila. Untuk melanjutkan presentasinya, yang pertama adalah etika Pancasila. Nah, etika Pancasila ini adalah merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Karena etika Pancasila ini sangat berguna untuk mengatur permasalahan yang ada di negara atau sebagai dasar negara. Seperti contohnya, Pancasila ini bisa menjadi solusi atas permasalahan, contohnya adalah korupsi di Indonesia. Karena pada dasarnya Pancasila bisa menjadi dasar negara. Nah, terus ini berkaitan dengan materi yang selanjutnya, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Kenapa Pancasila bisa dijadikan sebagai sistem etika? Karena Pancasila ini sebagai dasar negara dan sebagai hukum yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu bisa menjadi urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama adalah problematikanya, yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, sudah menjadi hal yang hukum lah gitu ya. Sudah sering didengar oleh kita bahwa banyak para koruptor yang semakin tahun semakin banyak kasusnya di Indonesia dan masih belum bisa dikurangin gitu problematikanya tersebut. Dan yang selanjutnya adalah masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Mungkin dari sinilah Pancasila berfungsi bahwa pada sila yang pertama juga bahwasannya agama itu paling penting dan banyak sekali yang mengataskan agama untuk kepentingan pribadi seperti aksi terorisme ini. Dan yang ketiga adalah masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. HAM ini sangat diperlukan ya karena semua orang mempunyai hak asasi manusia. Nah, dan masih banyak terjadi di Indonesia pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, seperti masih banyak anak-anak yang perlu pendidikan karena dia mempunyai hak untuk belajar, seperti yang ada di pelosok-pelosok. Nah, kan belum ada sekolahan tuh, masih banyak hak anak-anak kecil atau para siswa yang masih belum terjalankan haknya. Nah, yang selanjutnya adalah kesenjangan antara kelompok masyarakat masih menandai kehidupan bangsa Indonesia. Nah, masih ada di masyarakat Indonesia ini adalah kelompok masyarakat yang bermasalah gitu di bangsa Indonesia, yang menjadi problematika yang sangat kita harus perhatikan di kehidupan berbangsa ini. Dan yang selanjutnya adalah ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan Indonesia. Walaupun sudah ada Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia, tetapi masih saja tentang keadilan itu masih belum terlaksanakan. Masih ada hal-hal yang belum adil di negara Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan baik. Nah, tentang terkait pajak ini, orang-orang yang ekonominya tinggi ini masih banyak sekali yang belum sadar bahwa kekayaan tersebut harus dikasih atau harus dibayarkan dengan baik, karena pajak tersebut bermanfaat bagi kita sendiri gitu, baik dirinya sendiri ataupun baik masyarakat yang lain. Dan selanjutnya adalah
alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika yang diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, alasan tersebut yang pertama adalah dedikasi moral melanggar di kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang moral, bahwasannya moral ini sangat penting bagi generasi muda, karena jika tidak ada moral, maka generasi muda akan membahayakan kehidupan di bangsa ini, gitu, di bangsa kita. Dengan adanya moral yang baik, maka bangsanya pun akan baik. Begitu pula jika moral generasi mudanya yang jelek, maka kelangsungan hidup bernegaranya juga akan jelek. Dan yang selanjutnya, korupsi merajalela karena penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kasus korupsi lagi, nah kasus ini terus berjalan, terus ada dikarenakan kurangnya perhatian atau rambu normatif yang seharusnya dijalankan oleh petugas-petugasnya gitu, kurang diperhatikan. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya rasa peduli berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran zakat. Kita juga harusnya lebih perhatikan atau berkontribusi langsung dalam pembayaran pajak, karena dengan melalui kesadaran sendiri maka kita bisa memperhatikan yang lain gitu, dengan munculkan kesadaran diri sendiri. Dan yang selanjutnya adalah pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seorang hak pihak lain. Dengan kita memperhatikan hak asasi manusia yang lain, maka kita akan diberikan hak asasi manusia dengan sendirinya, dan harus saling mengasihi gitu. Yang terakhir adalah kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Bukan hanya dalam aspek segi kerusakan moral atau yang lainnya, tapi kerusakan lingkungan ini juga berdampak pada aspek kehidupan manusia. Karena kita hidup ini bukan hanya pada sosialisasi, tetapi kepada lingkungan alam juga. Karena jika lingkungan kita sendiri itu rusak, maka kita tidak bisa hidup di dalamnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rizky dan Jihan. Selanjutnya yakni Pancasila sebagai etika politik dan pendidikan politik Pancasila. Akan dijelaskan oleh Ulfa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai etika politik dan pendidikan politik Pancasila. Nah, Pancasila yang pertama, bisa next slide. Ada Pancasila sebagai etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik ini menuntut agar kekuasaan dalam negara ini dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada asas legalitas. Nah, asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Nah, asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim. Menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, jadi setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya seperti apa. Nah, jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Nah, dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang selama belum ada ketentuan yang melarangnya. Dan ia juga mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu ataupun meninggalkan perbuatan itu, sehingga akan ada nas yang melarangnya. Nah, hal ini berarti hukum pidana tidak berlaku ke belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya.
Karena itu, hukum pidana itu harus berjalan ke depan. Nah, pada awalnya asas legalitas ini berhubungan dengan teori von Feuerbach yang disebutkan dengan teori von Psychologischen Zwang. Nah, teori ini berarti anjuran agar dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilarangnya itu tidak hanya tercantum macam-macam tindakannya, tetapi jenis pidana yang dijatuhkannya pun tercantum. Secara umum, von Feuerbach ini membagi adagium tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak ada hukuman kalau tidak ada ketentuan undang-undangnya. Yang kedua, tidak ada hukuman kalau tidak ada perbuatan pidananya. Yang ketiga, tidak ada perbuatan pidana kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Nah, Indonesia ini atau negara kita ini adalah salah satu negara hukum yang menganut asas legalitas. Nah, asas tersebut terutama diberlakukan secara gamblang dalam hukum pidana yang tertulis di pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada asas demokratis. Demokratis ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, jadi demokrasi ini mengizinkan setiap warga negaranya itu ikut serta, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, baik pengembangan dan pembuatan hukum. Nah, demokrasi ini mencakup kondisi sosial, baik ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Nah, demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi juga mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat kita sebagai manusia. Nah, asas demokrasi ini merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban baik dirinya sendiri dan orang lain. Nah, adapun contoh dari sikap demokratis adalah menghargai perbedaan dan menghargai keputusan. Yang ketiga ada legitimasi moral. Legitimasi moral ini dapat diartikan apabila seorang pemimpin berwenang mengambil keputusan ataupun kebijakan. Masyarakat itu dapat mengakui, bahkan bisa menerima, bahkan juga dapat menolak kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Nah, naik slide selanjutnya. Ada pendidikan politik Pancasila. Nah, salah satu cara dalam melaksanakan etika politik di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini yaitu dengan memahami politik melalui pendidikan politik. Nah, pendidikan dan politik ini merupakan 2 istilah yang berbeda, namun memiliki hubungan yang saling berkaitan. Nah, pada hakikatnya pendidikan politik adalah sebagai bagian dari orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial dalam situasi-situasi ataupun konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Menurut Khairon, tahun 1994. Bisa next. Ada beberapa pendapat yang memiliki persamaan, yakni pendapat dari Alfian dan Kartono. Menyatakan politik merupakan sebuah usaha yang sadar atau disengaja dan sistematis. Ada perbedaannya. Alfian berbicara proses sosialisasi politik masyarakat, sedangkan Kartini Kartono itu lebih kepada individu. Nah, di Indonesia, pendidikan politik ini diatur oleh Inpres atau Instruksi dari Presiden nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda. Dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda
merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila ataupun Undang-Undang 1945. Nah, Pancasila dan undang-undang ini sebagai budaya politik bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik juga harus termasuk kepada bagian dari proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha untuk menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, maupun efisien. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa dan pemateri-pemateri yang lainnya atas penjelasan tentang topik kita yakni hari ini Pancasila sebagai sistem etik. Mungkin untuk terakhir kesimpulannya secara khusus mungkin bisa kita simpulkan masing-masing, namun secara umumnya mungkin yang saya dapatkan yakni tentang bahwasanya berbicara tentang sistem etik, kita berbicara tentang tadi nilai, norma, kemudian moral dan etika. Yang perlu kita ketahui adalah nilai itu secara sederhananya adalah gagasan. Dan kemudian norma itu kesepakatan secara filosofis di antara kelompok ataupun individu. Dan kemudian moral itu adalah pandangan, perspektif baik dan buruk kita terhadap sesuatu. Dan etika itu lebih ke sikap kita yang dimunculkan, yang dihasilkan dari pemahaman tentang nilai, norma, dan moral. Nah, kemudian mengenai topik kita hari ini Pancasila sebagai sistem etik. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri bahwasanya memang benar bahwasanya dalam pengambilan etik, kode etik dan kemudian sistem etika dalam berpolitik maupun bermasyarakatnya, Pancasila ini merupakan sesuatu yang memang bisa kita pertanggungjawabkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan untuk dijadikan sebagai referensi pengambilan sikap dan sifat bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bermasyarakat, ya, sehingga tadi pada akhirnya bisa menjadi minimal gitu, bisa memberikan penyadaran bagi kita khususnya bagi para generasi muda untuk memberikan penyadaran bahwasanya bernegara itu merupakan sesuatu yang memang seharusnya harus ditumbuhkan niat dan kesadarannya dari kecil, dari muda, dari awal. Itu mungkin kesimpulan untuk topik kita hari ini. Terima kasih kepada setiap pemateri atas penjelasannya. Terakhir, terima kasih juga kepada kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.